Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muntaha, saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mitro dengan MPM 24710017 ya. Saya di sini akan memberikan rangkuman untuk memenuhi mata kuliah filsafat dan kemuhammadiyahan. Kita akan bahas yang pertama, hubungan agama dan ilmu pengetahuan ya. Dalam pandangan Islam, tentu hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi. Agama memberikan landasan moral yang kuat untuk memastikan ilmu pengetahuan digunakan demi kebaikan ya. Demi kebaikan untuk umat manusia itu sendiri ya. Maka ilmu agama ini untuk memastikan bahwa ilmu yang dimiliki oleh manusia itu mampu memberikan kebaikan untuk diri manusia itu sendiri. Kemudian kedua, pendidikan sebagai wahana integrasi ya. Pendidikan memiliki peran strategis dalam menyatukan agama ya dan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak sekedar transfer ilmu. Nah, ini perlu dipahami bahwa di dalam Islam pendidikan ini bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk moral dan spiritual. Maka dalam Islam tentu kita harus memahami bahwa kecerdasan manusia itu dibagi menjadi 3. Kecerdasan intelektual, kemampuan dalam berpikir, kecerdasan emosional, kemampuan dalam merasa, dan kecerdasan spiritual, kemampuan untuk mengetahui siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Maka ketika kita mampu memahami 3 kecerdasan ini, insya Allah kita bisa mensinergikan antara agama dan ilmu pengetahuan ya. Kemudian selanjutnya, tantangan global dalam integrasi. Kemajuan teknologi membawa tantangan baru dalam hubungan agama dan ilmu pengetahuan ya. Para ilmuwan menjelaskan pada tahun 2001 ya, bahwa era digital menghadirkan isu etis yang kompleks seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi ya. Agama harus mampu memberikan jawaban terhadap dilema ini. Salah satu solusi yang disarankan adalah meningkatkan literasi agama yang relevan dengan perkembangan teknologi. Dengan cara ini masyarakat dapat memahami bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan tanpa melanggar prinsip agama. Nah, ini teman-teman sekalian. Maka agama ini adalah pondasi ya. Ilmu agama ini adalah pondasi supaya kecerdasan intelektual kita mampu terjaga dengan baik. Ini teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, gerakan pembaharuan dan pemikiran Islam di Indonesia. Sejarah dan awal pembaharuan. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dimulai dengan masuknya ide-ide modernis dari Timur Tengah. Pemikiran Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghani sangat mempengaruhi tokoh-tokoh Islam. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari ya menyebut Azhara menyebut pada tahun 2002 bahwa pembaharuan ini tidak hanya tentang reformasi doktrin agama. Gerakan ini juga mencakup upaya memperbaiki kondisi sosial. Nah, ini teman-teman sekalian. Maka dalam gerakan pembaharuan bahwa agama ini juga untuk memperbaiki kondisi sosial ya. Kemudian peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya. Muhammadiyah dan NU menjadi 2 organisasi utama yang memimpin pembaharuan Islam di Indonesia. Kita pahami bahwa 2 organisasi ini ya, saya bilang sebagai suami istri sebenarnya. Kenapa? Karena ini 2 organisasi ini yang memberikan dampak sangat positif kepada masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, ya, visi-visi pembaharuan, visi-visi politik, ya, bagaimana Muhammadiyah dalam berpolitik, ya, membangun peradaban bangsa, ya, Muhammadiyah dengan tagline pendidikannya hari ini sudah merambah ke rumah sakit, ya, pendidikan, bahkan saat ini Muhammadiyah sudah tidak asing lagi dengan pesantren, ya. Ini Masya Allah, ini gerakan pembaharuan yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan NU yang identik dengan pondok pesantren tradisionalnya pun hari ini terus mengupgrade, terus melakukan pembaharuan. Bahkan NU sendiri juga mendirikan sebuah universitas, kemudian rumah sakit. Demi apa? Demi sebuah gerakan-gerakan baru, gerakan pembaharuan, agar apa? Agar mudah menyampaikan dakwah ini bukan hanya bilisan, tapi juga dengan perbuatan dan tindakan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini menjadi salah satu syarat untuk saya mengikuti UAS mata kuliah kemuhammadiyahan dan juga filsafat kemuhammadiyahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.